sukacita kita ke satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus Kristus. Kami menyembah
kita bahkan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Om Denny yang habis ulang tahun, mari Om, silakan. Katanya digini. Oh nanti kejutan. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami, saya yakin Tuhan memiliki banyak rencana dalam hidup kita, sudah melakukan banyak hal di tahun 2024. Amin. Amin. Nah, aminnya yang kencang boleh maju ke depan. Haleluya. Biarkan anggur baru Tuhan tercurah di tempat ini. Kita bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. sebagai penolong yang setia dalam hidup kita.
terima kasih kepada tim Presiden Worship yang luar biasa yang sudah melayani kita. Bapak Ibu, semua sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita memasuki di tahun yang baru, di tahun 2000. Ada kita yang pertama di tahun ini. Saya percaya di tahun 2024 kita semua sudah ditolong oleh Tuhan. Sudahkah? Yang sudah ditolong oleh Tuhan katakan amin. Nah, berbicara pertolongan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengenal katanya jalurnya mundur, tidak pernah. Tuhan tidak pernah berbicara turun level. Kalau di 2024 dengan segala kesusahannya, dengan segala problem kita, dengan segala kondisi kita, Tuhan tolong. Di 2025 Tuhan pasti akan lebih tolong lagi, pasti Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengenal namanya turun level, tidak pernah. Kalau berbicara tentang Tuhan itu selalu naik, selalu naik. Bapak Ibu di 2024 sudah mengalami banyak pertolongan. Di tahun ini kita akan mengalami lebih banyak pertolongan lagi. Katakan kalau katakan berbicara dunia ya, kita berbicara dunia. Dunia mengatakan di 2025 kesusahan di 2025 itu lebih banyak daripada 2024. Itu dunia katakan. Tetapi secara iman saya katakan tidak ada masalah. Semakin banyak kesulitan yang disediakan oleh dunia, kita akan menikmati pertolongan lebih banyak. Seperti pada waktu di padang gurun Bapak Ibu, begitu banyak kesulitan yang dihadapi dalam setiap harinya, tetapi dalam setiap hari mereka mengalami pertolongan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, singkat cerita seperti yang lalu pernah kami saksikan Bapak Ibu, memasuki tahun 2025, jadi pada waktu di 2024 kami sudah mendapatkan satu firman daripada Tuhan. Ada dua hal. Dan ini akan menjadi visi gereja kita di tahun 2025. Visi Tuhan yang kami dapatkan bahwa di 2025 ini adalah tahun kemenangan buat kita Bapak Ibu. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang takut. Karena di 2025 ini adalah tahun kemenangan buat kita. Tetapi Tuhan kita tunduk pada otoritas Tuhan. Dan ini akan menjadi tema gereja di tahun ini. Itu tema gereja adalah tunduk pada otoritas Tuhan. Jadi nanti untuk dalam segala hal ini menjadi tema kita. Kemudian Bapak Ibu, berbicara lebih lanjut lagi, Tuhan mau kita di tahun ini lebih memperbanyak pujian dan penyembahan. Sederhananya yang firman kami dapat, investasi, tanda kutip investasi, jangan di pembicara. Investasi lebih banyak di pujian penyembahan. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu, yang Tuhan lakukan tidak pernah salah. Bisa jadi Tuhan di dalam pujian penyembahan, Tuhan akan mengajarkan kita, Tuhan akan memberikan firman-firman-Nya di dalam hidup kita. Jadi ayo kita di tahun ini, kita akan belajar lebih dewasa di dalam Tuhan. Baik, sekarang kita berbicara satu kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan tema besar kita, yaitu tunduk pada otoritas Tuhan. Kita belajar dari seorang Musa. Kita tahu ya semua tentang Musa. Musa pada waktu kecil, usia berapa bulan harus dilepaskan? Masih ingat kan Sob? Diasuh oleh orang tuanya hanya dalam waktu 3 bulan. Kemudian karena sudah tidak dapat disembunyikan lagi, Musa harus bahasa Jawanya dikintirkan ya, dihanyutkan sampai ditemukan oleh siapa? Putri Fir'aun. Hidup di dalam istana Fir'aun selama berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Kemudian di dalam setelah 40 tahun yang terjadi apa? Musa melarikan diri karena membunuh salah satu pegawai Fir'aun. Kemudian melarikan diri selama berapa tahun? 40 tahun. Kemudian setelah usia 80, Musa dipanggil oleh Tuhan. Jadi Musa melayani Tuhan usia berapa?
80 tahun. Selama berapa tahun? 40 tahun. Jadi usia berapa? 120 tahun. Terbagi dalam 3 fase. 40 tahun pertama di istana Fir'aun, 40 tahun kedua bersama menjadi penggembala, yang melarikan diri menjadi penggembala, bahkan menikah, menjadi menantu daripada Yitro. Kemudian 40 tahun berikutnya bersama dengan bangsa Israel berada di padang gurun. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit mengenai Musa. Ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih ingat, pada waktu Musa sebelum masuk ke dalam pelayanan di usia 80, Musa mendapatkan panggilan Tuhan pada waktu di mana? Di mana? Di rumah makan, di hotel, ataukah sedang di mall? Di mana? Di padang gurun. Panggilannya waktu itu melalui apa yang terkenal? Apa yang terkenal yang pada waktu Musa? Semak belukar yang terbakar tetapi tidak terbakar. Ya, semak belukar yang keluar apinya tetapi tidak terbakar. Nah, mulai di sana ada perbincangan di sana. Nah, kita akan lihat. Nanti kita akan baca di Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Mungkin kita akan baca terlebih dahulu. Di Keluaran 14 ayat 15 sampai ke 22. Ya, nanti ini menjadi ayat dasar kita. Saya bacakan di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan menggerakkan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat ke-21. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel itu berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini nanti kita akan bisa baca ayat-ayat yang lain. Tetapi dari sini kita lihat ada satu ayat yang tercatat, kisah bahwa laut terbelah itu pada waktu di zamannya Musa. Ini terkenal ya, terkenal. Nah, tapi sebelum itu kita akan lihat beberapa fakta tentang Musa terlebih dahulu. Kita akan lihat fakta, dan kurang lebih ada 10 fakta tentang Musa. Yang pertama, seperti tadi sudah kita sampaikan, ketika bayi Musa itu dibuang oleh orang tuanya. Karena waktu itu ada perintah, jadi ada bangsa Ibrani yaitu bangsa Israel, itu jumlahnya lebih banyak daripada orang Mesir, sehingga mereka takut. Sehingga ada perintah bahwa setiap bayi yang keluar itu harus dibunuh. Nah, salah satu yang menjadi korban tanda kutip adalah Musa. Jadi Musa sebetulnya mulai kecil, mulai usia 3 bulan, dia hidup tidak di bawah tanda kutip kakak atau kartu keluarga orang tuanya. Diasuh oleh putri Fir'aun. Nah, walaupun ayat yang lain menulis bahwa
tetap disusui oleh ibunya sendiri tanpa ketahuan dari putri Fir'aun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Musa dibesarkan sebagai bangsawan di Mesir. Nah, Bapak Ibu tahu, kalau berbicara sebagai seorang bangsawan, hidupnya itu berkecukupan atau tidak? Berkecukupan. Dididik dengan ilmu yang tinggi atau tidak? Ilmu yang tinggi. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat. Tetapi Musa di usia 40 tahun, dia menjadi salah satu pembunuh. Jadi memiliki catatan kriminal. Nah, poin keempat, fakta keempat, Musa menerima panggilan Tuhan pada usia 80 tahun. Musa menerima panggilan Tuhan pada usia 80 tahun. Saya tanya di sini yang berusia 80 tahun siapa? Tidak ada ya. Berarti Anda dan saya tidak ada kata terlambat untuk menerima panggilan Tuhan. Karena Musa pun di usia 80 tahun dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2025 masing-masing kita biarlah menantikan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Masing-masing kita punya panggilan dan semua akan dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Nah, kemudian fakta yang kelima. Bapak Ibu kalau masih ingat cerita tentang Musa, pada waktu Musa dipanggil untuk melayani Tuhan, langsung diterima atau tidak? Langsung diterima atau tidak? Tidak, berbantah-bantahan Bapak Ibu. Janganlah Tuhan, jangan. Nanti kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Sehingga pada akhirnya yang diutus untuk mendampingi Musa siapa? Harun. Tetapi Bapak Ibu kalau lihat nanti ada satu ayat, maka murkalah Tuhan sehingga sudah memutuskan berikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi waktu itu nanti kita akan belajar tentang istrinya yaitu Sipora. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu Musa menerima panggilan Tuhan pun itu tetap dikatakan Musa bukan sebagai manusia yang sempurna. Pada waktu itu Musa masih beberapa kali kata dia melawan perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Tetap di akhir hidupnya Musa dikatakan adalah sebagai salah satu nabi yang terbesar yang dipakai oleh Tuhan. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli apa masa lalu kita pernah menyakiti Tuhan, tidak peduli selama kita berbalik kepada Tuhan, kita tetap mampu dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli siapa kita. Jadi mengapa nanti kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Nah, kemudian fakta yang keenam. Pada waktu Musa dan bangsa Israel keluar, itu ternyata tercatat ada kurang lebih 2 juta orang yang keluar bersama-sama ke padang gurun. Tidak semuanya memang bangsa Israel, karena dikatakan ada bangsa-bangsa asing yang ikut di dalam padang gurun. Dan 2 juta. Bapak Ibu bayangkan 2 juta itu jumlah sedikit atau banyak? Kalau 2 juta dikumpulkan satu kecamatan, gak cukup sepertinya. Dan itu dipimpin oleh orang yang usianya 80 tahun. Dan orang yang pernah punya kejahatan di masa lalu. Dan orang yang pernah membuat Tuhan murka. Tetapi Tuhan mampu pakai dengan luar biasa Bapak Ibu. Dipakai Tuhan luar biasa. Nah, jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, siapapun kita akan mampu dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar tentang dari seorang Musa. Hari ini kita akan berbicara sederhana. Tetapi memang di akhir Musa tidak ikut masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak akan membahas itu Bapak Ibu. Apakah karena Musa berdosa dan segala macam, kemudian karena itu Musa tidak masuk surga? Tidak, bukan karena itu. Nanti kita akan lihat berikutnya. Nah, kemudian ada banyak perdebatan yang mengatakan bahwa Musa itu diangkat ke surga. Ada yang mengatakan Musa itu meninggal dunia. Kalau saya tidak peduli, ya, karena kita tidak berbicara fisik,
Walaupun di ayat dikatakan Musa meninggal dan kuburnya ditutup oleh Tuhan sehingga tidak ada yang menemukan. Oke, nah, tidak bisa muncul semua ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan lihat secara sederhana, Bapak Ibu. Nah, apa hal-hal yang dapat kita pelajari dari seorang Musa? Bapak Ibu, pada waktu seseorang itu sudah pernah mengecap bangsawan, sudah pernah mengecap kata kedudukan tinggi, dihormati, itu tingkat egonya tinggi atau rendah? Secara manusia cenderungnya adalah tinggi. Tetapi di sini ayo kita lihat ayat yang sebelumnya ya, di ayat yang di awal-awal di Keluaran yang sebentar kita akan lihat. Pasal yang ketiga, kita lihat. Nah, ayat keempat saja ya. Kejadian 3 Keluaran 3 ayat keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semadul itu kepadanya, Musa, Musa. Dikatakan apa? Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Walaupun tercatat ini pertemuan pertama Musa dengan Tuhan ya. Dikatakan apa? Menjawab, ya Allah. Nah, kemudian lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, di sini secara sederhana Bapak Ibu, Musa walaupun dalam satu kondisi yang tertekan karena dia harus lari sebagai kriminal, kemudian dia pernah mengecap sebagai bangsawan, tetapi Musa berani untuk menundukkan ego. Salah satu bukti ya, dari banyak ayat, dari banyak yang tertulis, dikatakan Musa, Musa, lalu berkatalah Musa menjawab, ya Allah. Ini yang sederhana Bapak Ibu. Ini berbicara hal yang sederhana. Nah, berbicara menundukkan egonya pada Tuhan. Masing-masing kita punya ego Bapak Ibu. Anda dan saya punya ego? Punya? Punya. Ego kita kalau dipertemukan itu akan pernah bersatu atau tidak? Tidak akan pernah bersatu. Tetapi ego kita saat kita tundukkan, kita bawa kepada Tuhan, maka sama Tuhan tidak akan dipersatukan, dipertemukan. Nah, ini Bapak Ibu, berani untuk menundukkan egonya pada Tuhan. Ini ada yang saat kita pelajari tentang seorang Musa. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah menundukkan ego. Mohon maaf juga. Pada waktu Anda merasa lebih senior dari kami, pada waktu Anda merasa lebih pandai dari kami, pada waktu Anda merasa lebih, apakah bisa kita menundukkan ego? Belum tentu. Tapi saya katakan, dan saya sungguh luar biasa, Anda dan saya di sini tempat ini tidak ada satupun yang mempertahankan egonya di hadapan sesama. Kita semua menundukkan ego kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah saya yakin dan percaya dan kami berdoa, Anda dan saya dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena apa? Salah satunya kita berani menundukkan ego kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu yang lalu saya sempat katakan kepada teman-teman Sapis, saya katakan, jangan pernah bangga pada masa lalu kita. Masih ingat? Kak Denny, saya dulu itu adalah orang yang keras. Kak Denny, saya dulu itu adalah jagoan. Kak Denny, saya dulu adalah orang yang terpengaruh. Kak Denny, saya dulu adalah orang-orang. Saya katakan, jangan pernah bangga dengan masa lalu, karena itu bisa jadi celah iblis menjatuhkan kita. Pada saat kita bangga dengan masa lalu, contoh ini berbicara Stephen. Contohnya nggak apa-apa Stephen ya. Kak Denny, aku dulu itu loh Kak Denny, kalau nyetir apapun nggak pernah takut. Mau bis kecil, bis besar, bahkan bis berapapun rodanya tingkat 7 pun tetap tak bawa.
Bisa jadi seperti itu? Bisa. Hati-hati, pada waktu kita berbicara masa lalu, itu akan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang saya bersyukur, Stephen akan berkata, Kak Denny, puji Tuhan ya, walaupun dulu saya pembalap, tapi sekarang saya benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak pernah mikir, Kak Denny, ternyata ya, saya dulu dari seorang driver yang menerima gaji bulanan, sekarang saya menjadi pengusaha bis yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Itu yang akan kita lihat pada saat kita menunjukkan kepada Tuhan. Karena kita tidak berbicara fokus diri kita, kita fokus untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang sederhana tetapi tidak mudah. Musa memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Kita akan lihat, saya teringat dengan satu ayat sebentar. Nah, kita akan lihat di Ulangan 34. Nah, kita yang balik ke situ saja. Tentang kematian Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Nah, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, di sini dikatakan, Bapak Ibu, di akhir hidupnya ternyata kekuatan Musa bagaimana? Masih kuat. Nah, kemudian kalau kita berbicara ayat yang lain, Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang lain, katakanlah mulai Ulangan 28 lah, contoh. Atau kita berbicara ayat-ayat yang lain tentang Ulangan mundur sedikit saja, Ulangan 32 ayat 30, Ulangan 32 ayat 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita baca mulai ayat kitab ini, dikatakan Musa memiliki hubungan itu dengan Tuhan jauh atau dekat? Dekat atau jauh? Dekat. Dan saya katakan salah satu kunci keberhasilan Musa itu adalah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan sebelum dan setelah Musa pun tidak ada nabi yang melebihi daripada Musa. Bapak Ibu masih ingat ya? Nabi yang disebut nabi yang memiliki hati yang paling lembut siapa? Siapa? Musa. Padahal Musa sebenarnya adalah seorang pembunuh, seorang bangsawan. Mengapa dikatakan Musa adalah orang yang tak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, padahal Musa ini seorang bangsawan, mantan bangsawan, seorang pembunuh, tetapi Musa memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Mengapa Musa memiliki hubungan sangat erat? Karena Musa berani menundukkan egonya. Kalau bukan karena saya, nggak ada LCD ini ditayangkan. Itu bisa jadi kacau ngomong gitu. Kalau bukan karena saya, nggak ada rekaman di YouTube, nggak ada. Mas Dimas mungkin bisa ngomong begitu. Tetapi saat kita berbicara fokus pada diri, hubungan kita dengan Tuhan pasti tidak akan pernah tercapai. Tidak akan. Nah, Musa berani menundukkan ego dan memiliki hubungan yang sangat erat. Bapak Ibu kalau perhatikan mulai dari Kejadian, Ulangan sampai kepada Ulangan ya, sampai kepada Ulangan dan mulai Keluaran dan sampai kepada Ulangan, keberhasilan Musa, saya katakan keberhasilan Musa 100% ditentukan oleh perintah
Tuhan. 100% ditentukan oleh perintah Tuhan, tidak menggunakan akalnya sendiri. Justru Musa saat menggunakan akalnya ya pada waktu harus mengeluarkan air dari batu, menggunakan emosinya, itulah awal sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan karena Tuhan tidak sayang sehingga Musa tidak boleh masuk, bukan, tetapi supaya kita belajar juga bahwa menundukkan diri ego kita, memiliki hubungan yang erat, itu adalah salah satu kunci besar keberhasilan Anda dan saya. Jadi mengapa di tahun ini Tuhan mau kita banyak masuk dalam ujian penyembahan? Supaya apa, Bapak Ibu? Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan membuat kita semakin peka akan suara Tuhan. Mungkin sedikit yang kami saksikan Bapak Ibu. Di antara kita ada 3 anak sapis yang nanti hari Senin harus pulang. Ini dapat perpanjangan waktu 1 minggu karena masih harus menjalani pengobatan. Saya tanya dulu, Nori sudah sakit berapa lama? Berapa? 3 tahun lebih. Waktu Nori datang pernah cerita ke kami nggak tentang sakitnya? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Yang setelah itu ya. Tapi waktu datang ke kami, waktu itu cerita nggak kalau sedang sakit? Nggak. Tuhan tunjukkan Nori sedang sakit waktu apa? Masih ingat nggak? Anggi dan Dinda. Tuhan tunjukkan waktu apa? Waktu penyembahan. Tuhan tunjukkan bahwa ada salah satu dari mereka sedang sakit. Kemudian Nori sempat opname. Waktu itu bisa cerita nggak? Waktu itu mengapa opname? Karena darahnya turun. Waktu itu sebelum waktu kita doa, yang terjadi apa sehingga dia harus opname? Waktu itu awalnya apa? Dikasih tahu waktu penyembahan juga. Waktu penyembahan Tuhan katakan harus dibawa ke rumah sakit. Benar, begitu dibawa ke rumah sakit yang terjadi apa? Harus opname. Karena HB-nya tinggal 5,3 dari harusnya 11, tinggal setengah. Itu kalau terlambat sedikit harus masuk ICU. Kemudian masih ingat 2 temanmu yang harus mengalami kelepasan? Ditunjukkan Tuhan waktu apa? Waktu penyembahan juga. Yang ditunjukkan waktu penyembahan akurat enggak? Apa yang waktu ditunjukkan di penyembahan? Tentang apa? Tentang sapis? Penunggu sapis? Iya, penunggu sapis. Jadi ada banyak roh-roh yang berusaha mengincar sapis. Dan waktu kami tunjukkan mereka terkejut Bapak Ibu. Iya Pak, benar. Dan itu Tuhan tunjukkan pada waktu penyembahan. Bukan pada waktu firman, tapi waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya di tahun ini Tuhan mau kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan mau berbicara banyak. Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah tempat ini. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu. Orang tuli sembuh itu hanya dalam pujian penyembahan, bukan di firman. Kemudian ada banyak yang dilepaskan dari kuasa kegelapan dengan pujian penyembahan. Intinya Bapak Ibu, pada saat kita masuk dalam pujian penyembahan, itu secara tidak langsung hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akurat. Nah, kalau Tuhan mau kita masuk dalam pujian penyembahan, siap-siap Bapak Ibu ya, Tuhan akan pakai Anda dan saya lebih luar biasa lagi di tahun ini. Apapun kesulitan terjadi di tahun ini tidak peduli, karena Tuhan beserta kita. Ada perlindungan tiang awan, tiang api, ada mukjizat yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, ada pertolongan yang disediakan, dan ada makanan setiap hari yang tersedia. Sehingga dan saya tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan dijadikan Tuhan sebagai generasi peminta-minta, tetapi kita dijadikan Tuhan sebagai generasi yang memberi tumpangan, bukan mencari tumpangan, memberi tumpangan. Kemudian poin ketiga, tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, kalau kita lebih lanjut, Musa pun ternyata selalu berusaha mengembangkan karakter yang positif. Dari seorang pembangkang, ya bahkan Tuhan pun dilawan, ya Tuhan pun dilawan perintahnya, sampai dikatakan Musa
adalah orang yang hatinya paling lembut di dunia ini. Itulah Musa. Karena Musa tetap berusaha mengembangkan karakter yang positif. Salah satu kelembutan Musa, saya katakan ini bukan karena kebodohan, ini karena memang Musa memiliki hati yang lembut. Sebelum Yitro datang kepada gurun, mulai pagi sampai malam Musa duduk untuk menghakimi, memberi nasihat, menjadi mentor bagi 2 juta orang Israel. Apakah karena Musa bodoh? Tidak, tapi salah satunya karena memiliki hati yang lembut. Kasihan, domba-domba itu kasihan. Kalau mereka tidak mendapatkan pertolongan, mereka tidak mendapatkan hasil yang positif, kasihan. Inilah Musa mengembangkan karakter yang positif. Jadi di tahun ini Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna di antara kita, tetapi di tahun ini kita akan belajar untuk mengembangkan karakter positif ya Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama belajar. Saya belajar, Anda belajar. Mungkin Anda mengoreksi kami mengkoreksi Anda, kita saling mengkoreksi. Dan saya yakin dan percaya tidak ada yang sakit hati di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, pada waktu kemarin kami bersama tim pelayan, pada waktu ada satu sesi kami mengambil komitmen di antara pelayan, bisa tidak terjadi sakit hati? Bisa, tapi kami sudah ambil komitmen, sakit hati itu tidak boleh disimpan. Sakit hati itu tidak boleh dipendam sendiri. Sakit hati itu perselisihan, ketidakcocokan tidak boleh disimpan. Harus diungkapkan dan diselesaikan. Cara pengungkapannya, kalau sulit mengungkapkan, maka kami sudah punya satu password. Yaitu passwordnya apa? Apa kemarin teman-teman? Memberi es krim. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda suatu saat menerima es krim dari Kak Jo, tolong tanyakan, ini pemberian murni ataukah karena Kak Jo pada yang tidak cocok? Ya. Contoh sederhana ya, daripada aduh saya dengan Pak To ini nggak cocok, Pak To ini, daripada saya simpan, lebih baik saya datang kepada Pak To, saya berikan es krim. Pak To es krim. Loh Mas Denny, ada yang nggak cocok gak sama saya? Iya Pak. Ya udah ayo kita duduk yuk, kita selesaikan. Saya makan es krimnya, kita selesaikan, setelah itu kita makan bakso bersama-sama. Lebih enak kan ya? Ya di tahun ini tidak ada ketidakcocokan, tidak ada sakit hati, tidak ada apapun yang kita simpan ya Bapak Ibu ya. Semua harus terselesaikan dengan segera. Supaya apa? Tuhan pakai kita lebih lagi. Amin Bapak Ibu? Amin. Mau ya? Mau. Bapak Ibu, supaya Tuhan pakai gereja ini lebih dan lebih lagi, ya, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan poin yang terakhir, Bapak Ibu, perjalanan Musa memang tidak mudah. Dikatakan di sini, yang di Ulangan 32 ya, sebelum Musa itu yang pada waktu ayat 48 sampai 52, ayat ke-50 saja. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya kau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Nah, kalau Anda baca sampai Alkitab ini berakhir, pada waktu Musa disuruh Tuhan naik ke gunung karena kamu akan mati dan kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Musa di sini ada dikatakan melawan Tuhan tidak? Tidak ada. Bapak Ibu perhatikan, pada waktu dipanggil awal, Musa kamu harus memimpin bangsa Israel ini. Musa membantah Tuhan? Musa membantah? Membantah pada waktu Tuhan, aku tidak cakap lidah, suruh orang yang lain saja. Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Itu pada waktu awal, panggilan awal. Tetapi klimaks titik akhirnya, pada waktu Musa harus meninggal, dan Musa pada waktu meninggal itu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Musa membantah Tuhan? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Dari titik akhir ini pun terlihat bahwa Musa adalah pribadi yang tunduk pada otoritas Tuhan.
Sudah tidak berbantah lagi Bapak, tunduk. Nah, berbicara otoritas Tuhan Bapak Ibu, sederhananya semua yang ada di sini ini adalah berbicara otoritas Tuhan. Apalagi nanti mungkin kalau Tuhan izinkan Anda dan saya bawa ke dalam pujian penyembahan, Tuhan akan pakai kita lebih lagi Bapak Ibu. Tuhan akan berbicara satu persatu kepada kita. Tuhan akan berbicara. Setiap firman yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, tetap lakukan tanpa berbantah-bantah. Ini namanya tunduk pada otoritas Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman. Kemarin tepat saya bertambah usia 46 tahun, Bapak Ibu. Tuhan sudah melakukan banyak hal. Anda memberikan perhatian luar biasa. Bahkan sampai enak-enaknya saya mimpi dibangunkan Bapak Ibu 1:30 pagi. Jadi antara dunia nyata dan dunia melayang itu masih. Nah, Bapak Ibu, saya mau saksi sedikit. Pada waktu kami berangkat, kondisi cuaca cerah. Pada waktu kami tiba 10:30 malam di kota Bandung, kondisi cerah, kondisi sehat. Di hari Seninnya kami jalan, kondisi cerah, lancar semua. Pada waktu kami pulang ke hotel dan kami masuk ke dalam sesi, waktu itu kita masuk sesi ujian penyembahan dan jatuh sesi. Malam jam 7 malam baru hujan turun. Padahal sebelumnya hujan itu turun terus-terusan di kota Bandung. Di hari itu cerah, malam baru hujan. Di hari Selasa, Bapak Ibu, di hari Selasa, awal itu sudah gelap. Orang-orang bilang, Bapak mau kemana? Kami mau ke Tangkuban Perahu. Bapak nggak bisa, di sana pasti hujan. Saya katakan, tidak ada masalah, hujan tidak ada masalah. Yang terjadi apa? Awan gelap, begitu masuk Tangkuban Perahu, kabutnya pekat sekali Bapak Ibu. Wah, ini bakalan hujan. Tapi kami tetap percaya, kami tetap berangkat. Sampai di kawah kabutnya gelap. Om David masih ingat kita mengalami gelap di kabut berapa menit? Sebentar. Sebentar ya. Kemudian kabutnya hilang Bapak Ibu. Kabutnya hilang. Langsung teman-teman foto-foto cerah semua. Sampai kalau Anda lihat foto profilnya, kan kelihatan kawahnya. Begitu kami turun semua, kami makan, hujan turun dengan deras. Saya tanya dulu, waktu kita kembali ke bis kehujanan kah Pas Dika? Waktu setelah makan kembali ke bis hujanan enggak? Tidak. Selesai makan Bapak Ibu, selesai makan kembali ke bis, hujannya berhenti. Begitu masuk ke bis kami perjalanan turun, hujan lagi. Itulah Tuhan. Pada waktu kami terima tangkap firman, kami, mohon maaf Bapak Ibu, kami ke Bandung itu bukan karena keinginan kami, bukan karena tanda kutip hambur-hambur uang dan segala macam. Kami hanya tunduk pada otoritas Tuhan. Waktu itu saya tanya, Tuhan kemana? Tuhan tunjukkan Rema, Bandung dan Lembang. Waduh Tuhan, Bandung dan Lembang ini hitung-hitungan saya lumayan ya, secara manusia. Tapi Tuhan tetap berangkat. Pada waktu Tuhan harus berangkat, Bapak Ibu, apakah kami punya uang? Tidak ada, tapi nggak cukup Bapak Ibu. Gak cukup. Saya masih ingat kami DP bis itu hanya 30%. Hotel kami tidak DP. Kami DP hotel itu baru 2 hari sebelumnya. Bis itu 1 bulan sebelumnya kami DP hanya 30%. Karena gak cukup. Karena uang kami memang gak cukup waktu itu Bapak. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Di bulan Desember kami sudah sepakat, kami sudah komitmen tidak ambil pekerjaan. Karena Desember kami akan fokus kepada persiapan Natal, pelayanan. Karena Tuhan memang tunjukkan jangan ambil. Kecuali waktu itu kami ada diberikan seminar online itu hanya 2 kali seminar dan jangka waktunya hanya 4 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mengadakan seminar, menerima pekerjaan seminar 4 jam, itu Bapak Ibu, kira-kira bayangkan Bapak Ibu dapat uang berapa sih Bapak Ibu? Hanya online, dari rumah online, ngomong ngoceh di rumah, dari rumah 4 jam, kira-kira katakanlah dapat cuan ini berapa sih Bapak Ibu? 1 juta? Terlalu banyak? 4 jam kira-kira berapa sih? 1 juta. Amin. 4 jam berapa kira-kira? Di logika kita berapa kira-kira? 50
50 apa? Amin. 50 juta kalau 4 jam, 50 juta 4 jam, Bapak Ibu, itu adalah untuk sekelas para menteri, Pak. Bagi para menteri, kalau mengadakan seminar 3 jam, 4 jam, itu dapat kurang lebih 50 juta. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Pada waktu saya mengadakan di Minang isi seminar 4 jam, yang terjadi apa? Tebakannya Pak Toh hampir benar. Sedikit di bawah 50 juta. Sedikit di bawah 50 juta. Dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berangkat sampai pulang. Cukup sama Tuhan dicukupkan. Walaupun di sana makannya agak sedikit mirip ya. Tapi yang penting cukup Bapak Ibu. Inilah Tuhan kita. Jadi mari Bapak Ibu, di tahun ini kita masing-masing tunduk pada otoritas Tuhan. Pada saat seperti kami, seperti Musa tunduk pada otoritas Tuhan, jangan pernah berbantah akan firman Tuhan. Karena saat Tuhan berikan firman-Nya, kita taati, kita lakukan, Tuhan akan buat mujizat di dalam hidup kita. Tuhan akan pakai hidup kita lebih lagi. Luar biasa. Dipakai apa tidak kita pikirkan, Tuhan akan pakai Bapak Ibu. Tuhan akan pakai. Dan ini kita tidak pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Baik Bapak Ibu, jadi ini ya, ayo di tahun ini tema kita adalah tunduk pada otoritas Tuhan. Kita belajar tentang otoritas Tuhan. Baik Pak Reza.